Setiap narapidana atau setiap warga binaan ya, kalau di Indonesia itu sangat membenci orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Maka biasanya mereka itu hari-harinya dalam penjara bertahun-tahun itu pasti disiksa, macam-macam. Jadi kalau ada yang bilang terhadap pelecehan seksual di Indonesia ada prioritas, saya ingin menyampaikan dulu fakta di lapangan enggak. Pasti akan ditangani secara benar, secara baik, dan hukumannya sangat tinggi. Nah, kejadian di Sulawesi Selatan itu saya ngikuti betul karena beberapa sahabat Rumah Pancasila minta kepada kita untuk mengulas. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Selamat dulu buat Mas Kakak ya. Ini Mas Kakak ini kan wartawan ini. Ada nulis buku bersama Mas Arief Budi Setiawan sama Husnul Katima ini. Judulnya Menanti yang Kembali. Ini kumpulan kisah dari sebuah upaya reintegrasi ya, narapidana teroris ya Mas ya? Siap Bang. Hanya di Jawa Tengah atau ada wilayah Indonesia seluruh? Jawa Timur. Jawa Tengah sama Jawa Timur? Programnya di 2 provinsi. Di 2 provinsi ya? Harapannya bisa diduplikasi. Oke. Bagi teman-teman yang mau dapat buku ini, gimana caranya nih Mas Kakak? Ada di Tokopedia Bang, coba. Di Tokopedia di ya? Online ada. Cari di online di Tokopedia. Judul ini ada. Oke, selamat ya Mas Kakak ya. Terima kasih. Dan semoga menulis terus. Mas Kakak ini suaminya Mbak Erna yang biasanya jadi host di sini. Dua-duanya wartawan, hanya bedanya ini wartawan tulis, wartawan cetak. Mbak Erna itu wartawan radio sama wartawan TV. Iya. Jadi pasti agak berbeda. Oke Mas Kakak. Siap. Maaf ini saya nyelah. Dugaan pelecehan seksual dulu. Ya. Nah, itu kan kronologinya kan singkatnya kan sebenarnya kan sudah 2019 gitu. 2019. Mulai Oktober ada keluarga yang broken home, tapi ada beberapa istri itu mempersilahkan menjemput segala macam 3 anaknya. Ternyata sampai ada pelaporan itu. Ya. Dan mantan suaminya, ayahnya tetap ini pejabat lah di lingkungan setempat, dan itu yang diduga yang mencuat itu sampai akhirnya ketika pelaporan segala macam malah sepertinya berpihak ke terduga pelaku gitu. Nah, pertama saya bahas dari Bang Yosep, kira-kira seperti apa konstruksi gitu ya? ini gimana Bang secara hukum? Baik Mas Kakak, nanti biar disempurnakan Pak Bernard. Intinya pertama itu dalam fakta ya, ini di seluruh Indonesia kalau ada pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak itu merupakan prioritas polisi. Hukumannya di pengadilan juga sangat tinggi, tidak ada main-main. Vonisnya biasanya maksimal. Kemudian vonis maksimal, perlakuan di dalam penjara pun bagi mereka itu sangat sadis. Setiap narapidana atau setiap warga binaan ya, kalau di Indonesia itu sangat membenci orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Maka biasanya mereka itu hari-harinya dalam penjara bertahun-tahun itu pasti disiksa, macam-macam. Jadi kalau ada yang bilang terhadap pelecehan seksual di Indonesia ada prioritas, saya ingin menyampaikan dulu fakta di lapangan enggak. Pasti akan ditangani secara benar, secara baik, dan hukumannya sangat tinggi. Nah, kejadian di Sulawesi Selatan itu saya ngikuti betul karena beberapa sahabat Rumah Pancasila minta kepada kita untuk mengulas. Jadi di dalam hukum pidana itu alat bukti paling utama Mas Kakak. Yang pertama harus ada keterangan saksi. Kemudian yang kedua harus ada bukti surat atau tulisan. Yang ketiga harus ada bukti keterangan ahli. Yang keempat harus ada bukti keterangan daripada tersangka atau terdakwa. Dan kelima itu adalah bukti mengenai bukti petunjuk. Nah ini urut ini. Minimal 2 alat bukti baru bisa mempersangkakan seseorang melakukan sebuah tindak pidana. Kalau dalam hal ini umpamanya pelecehan seksual. Dituduhkan sang ayah atau mantan suami ini melakukan sodomi terhadap 3 anaknya. Perkara ini diterima oleh polisi dan ditindaklanjuti.
Maka pertama yang dilakukan adalah melakukan visum et repertum terhadap 3 anak ini. Untuk ditemukan apakah ada kerusakan pada dubur mereka atau pada vagina mereka, alat kelamin mereka. Untuk menentukan telah terjadi pelecehan seksual. Hasil visum et repertum yang dilakukan di puskesmas dan di rumah sakit Polri tidak ada bukti atau fakta. Jadi tidak ada kerusakan pada dubur maupun alat kelamin. Tetapi polisi tidak tinggal diam. Maka polisi mencoba untuk kemudian melakukan pertemuan antara anak dengan ayahnya. Untuk nanti ahli dihadirkan di situ untuk menilai apakah ada trauma dari anak terhadap ayahnya. Karena biasanya pelecehan seksual itu akan meninggalkan trauma dan rasa takut. Sehingga anak-anak ini akan takut untuk berdekatan dengan sang ayah. Di dalam beberapa kali pertemuan yang diselenggarakan, ternyata anak-anak ini biasa, bahkan enjoy dengan ayahnya. Tidak ada trauma sama sekali. Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi pun tidak ada yang mengetahui tentang adanya pelecehan seksual. Maka bagi saya timbul dugaan adalah adanya rasa marah dari sang ibu, mungkin karena diceraikan oleh suaminya. Sehingga membuat sebuah pengaduan yang tidak benar. Tetapi pengaduan ini tetap ditindaklanjuti oleh polisi, dan karena tidak ada bukti sama sekali, maka wajib secara hukum perkara ini dihentikan untuk keadilan. Maka perkara ini dihentikan. Tetapi kalau nanti ke depan ada bukti, minimal 2 alat bukti yang menunjukkan bahwa sang ayah melakukan pelecehan seksual, perkara ini bisa dinaikkan kembali. Tapi sampai saat ini tidak ada bukti. Termasuk melakukan pemeriksaan dengan mendatangkan ahli untuk melihat anak-anak ini, tingkat traumanya seperti apa. Nah, ini yang jadi bahaya adalah ibu ini bisa dilaporkan balik oleh ayahnya dengan pengaduan palsu itu loh. Karena alat bukti tidak mendukung sama sekali. Jadi bukan polisi yang tidak melakukan pekerjaan ini, tidak. Polisi melakukan dengan benar, sesuai dengan SOP semuanya, membuka ruang kepada masyarakat untuk melakukan penilaian, dan kita harus menilai juga berdasarkan aturan hukum dong. Karena tidak terbukti, perkara wajib dihentikan. Jadi jangan kemudian mengambil judul seolah-olah perkara ini ada permainan karena dia pejabat dan lain sebagainya. Pejabat dimanapun di Indonesia ini melakukan pelecehan seksual terlebih kepada anak masuk penjara. Itu enggak ada. Sama sekali. Wong pejabat di Jakarta yang melakukan pelecehan terhadap orang dewasa aja diberhentikan. Diproses. Apalagi ini terhadap anak. Sebagai masa depan bangsa. Jadi dengan dasar yang saya juga menanyakan langsung ke sana, melihat dan membaca berita, ini benar untuk penghentian perkaranya. Karena belum ada bukti. Belum ada bukti. Ketentuan di dalam KUHP juga menyebutkan itu. Kalau bukti kurang, perkara harus dihentikan. Kalau perkara perdata harus dihentikan. Kalau ternyata kemudian si tersangka meninggal dunia juga, perkara harus dihentikan. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Saya geser ke Om Bernard. Om, dari kasus yang tadi, pertama saya tanyakan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Satu, yang kedua soal apakah si pelapor istri ini soal dilaporkan balik nanti gitu, maksudnya apa, menggunakan masalah apa segala macam gitu, tentang Undang-Undang Perlindungan Anak gimana? Ya, Undang-Undang Perlindungan Anak memberi proteksi yang sangat ketat demi kepentingan anak. Maka undang-undang itu dinaungi oleh satu asas utama, berbuat yang terbaik bagi anak. Baik orang tua, lingkungan, dan masyarakat secara umum. Itu wajib untuk memperlakukan anak secara baik. Do the best for the child. Gitu. Dalam konteks itulah kita bisa pahami bahwa ancaman hukumannya sangat serius kepada mereka yang mencederai dan memperlakukan anak sewenang-wenang, apalagi pelecehan-pelecehan yang membawa trauma ke depan. Kembali ke soal hukum, dugaan-dugaan apapun, sekuat apapun dugaan itu, tapi kalau tidak didukung oleh bukti, secara hukum tidak bisa dilakukan apa-apa. Dan polisi terikat pada baik KUHP
baik Undang-Undang Perlindungan Anak ada hukum acaranya sendiri, kemudian Perkap Kapolri menentukan secara ketat untuk sampai pada penetapan tersangka gitu. Jadi harus minimal 2 alat bukti disertai barang bukti. Kemudian pemeriksaan terhadap calon tersangka. Kemudian gelar perkara. Baru bisa ditentukan apakah perlu dinaikkan ke penyidikan atau berhenti karena tidak cukup. Okay. Jadi itu persoalan hukum memang rumit, tidak bisa semudah yang kita duga gitu. Iya. Dan pasti polisi tidak akan main-main karena ini menjadi sorotan gitu. Oke. Ya. Artinya ketika ada kasus dengan anak sebagai korban, itu sangat rinci, sangat detail. Oh, lebih ketat lagi karena itu menjadi perhatian nasional dari dunia internasional sebenarnya. Karena kalau kita lihat di negara-negara seperti Amerika, kita membonceng anak tidak safety saja, itu kita di penjara, anak diambil alih oleh negara. Begitu pentingnya anak diperhatikan. Oke. Karena apa? Di dalam dirinya ada martabat itu berasal dari Al-Halik, itu pertama. Yang kedua, di tangan anak-anak itulah masa depan sebuah bangsa dipertaruhkan. Yang ketiga, mereka kaum lemah, tidak berdaya gitu. Jadi kalau kita memperlakukan mereka secara semena-mena, itu akan jauh lebih terasa kenistaannya. Orang lemah kemudian kita injak-injak. Jadi itu sebenarnya pertimbangan filosofis di balik perlindungan anak. Oke. Soal ibu tadi gimana? Oh iya, ibu itu kan sebagai pelapor, setiap orang yang melakukan pelaporan palsu ya. Pengaduan palsu itu ada ancaman hukuman tinggi ya, 4 tahun. 4 tahun. Okay. Artinya harus jadi kita ada tidak boleh main gitu ya? lapor, kita harus minimal sudah punya bukti-bukti awal. Oke. Sehingga kita terhindar dari itu, pengaduan palsu. Karena ada risikonya itu ancaman hukuman, karena orang yang dilaporkan pasti juga akan menjadi sorotan publik. Kemudian banyak orang yang kemudian yakin dia pelakunya, dan itu akan menentukan juga eksistensi dia di masyarakat, apakah dia akan tetap dihormati atau tidak itu. Jadi akibat kita ceroboh membuat pengaduan, orang lain tercederai, ya itu ketidakadilan juga. Jadi sisi keadilan dan ketidakadilan di situ. Menurut Om, ini berbadi Om, menurut Om, kasus seperti ini yang sifatnya rumah tangga, walaupun sudah broken, anaknya ada 3 segala macam, harus sampai ke penjara nggak? Ya, inilah sebenarnya kalau kita hidup sebagai manusia saja, kita tidak tega menelantarkan anak itu. Anak kehilangan ayah juga salah, kehilangan ibu juga salah, kehilangan kedua-duanya juga salah. Jadi memang broken home seharusnya menjadi perhatian dari keluarga, jangan sampai terjadi, karena yang dikorbankan itu adalah anak-anak mereka yang punya harapan hidup masih panjang. Dan ketika anak trauma, itu akan terbawa sampai seumur hidup dan akan melahirkan juga kehidupan rumah tangga yang traumatis. Bisa dibayangkan, seorang istri kalau anak-anak ini katakanlah diperlakukan tidak senonoh, mereka akan membawa rasa bersalah seumur hidup dan pasti sewaktu-waktu muncul, dan itu akan mengganggu secara psikis dan pasti mengganggu suasana kehidupan rumah tangga. Ke Bang Yosep, gimana Bang tanggapan Abang? Kalau ibunya dilaporkan masuk penjara, Anda kehilangan ibunya nih. Kalau saya intinya hanya bahwa perkara ini tidak bisa naik karena tidak ada alat bukti. Tetapi kalau ada alat bukti ya wajib dihukum. Karena ini adalah sebuah perbuatan fatal yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap orang yang tidak mempunyai daya untuk melakukan perlawanan. Mereka kan anak itu. Anak wajib dilindungi. Siapa pertama yang melindungi orang tuanya? Baru nanti keluarga, kemudian lingkungan, kemudian negara. Paling pertama diberikan kewajiban melakukan perlindungan adalah orang tuanya. Maka kalau orang tuanya melakukan pelecehan seksual terhadap anak, hukumannya maksimal. Karena mereka tidak punya daya
Hidupnya mereka semuanya ditentukan oleh orang tua. Tapi dalam hal kasus ini wajib berhenti. Wajib berhenti. Ya. Kalau Karena tidak ada alat bukti. Kalau misalnya laporan palsu, Ya. laporan palsu, apakah Laporan palsu hanya bisa ditindaklanjuti apabila yang melaporkan balik adalah ayahnya. Tidak boleh orang lain. Karena ini menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik. Jadi 317, 318 itu termasuk fitnah pencemaran nama baik. Kapolri sudah mengeluarkan SE nomor 2 2021 tentang tata cara menangani perkara pencemaran nama baik. Sekalipun itu hanya dikhususkan kepada IT, tetapi itu dapat dipakai juga sekaligus terhadap 317 dan 318. Jadi kalau orang lain yang melaporkan tidak bisa, kecuali ayahnya. Ayahnya dalam hal ini saya nilai baik gitu loh. Dia tidak ingin melaporkan balik istrinya. Kenapa? Karena dia menilai bahwa anak-anak ini membutuhkan seorang ibu untuk merawat. Jadi perkara ini sebenarnya perkara yang sangat bagus. Untuk dibuat tesis, dibuat skripsi oleh para mahasiswa ini bagus ini. Karena ini menyangkut mengenai kecerdasan intelektual dalam hal pidana atau hukum yang berlaku, sekaligus kecerdasan moral. Bagaimana seseorang itu mengetahui bahwa orang lain melakukan kesalahan, tapi saya tidak melakukan upaya hukum untuk menghukum orang lain. Karena saya menilai masih ada kepentingan yang lebih tinggi, yaitu adalah kepentingan anak. Dan anak ini butuh perawatan seorang ibu. Maka ibu ini dibiarkan tetap, ayahnya tidak melaporkan. Ini kan bagus, ini contoh bagi kita. Jadi hidup kita tidak hanya sekedar balas dendam, tetapi berbuat kasih, pengertian. Itu Mas Kakak. Siap. Terima kasih Bang Yosef dan Om Bernard. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan